Berawal dari seorang guru honorer pada tahun 2006, hingga akhirnya perjalanan ini membawa saya menyeberangi batas negara. Pada tahun 2016 menjadi guru sekolah Indonesia luar negeri di Selangor, Malaysia. Di sana saya memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia, termasuk mereka yang berstatus ilegal. Kini saya bertugas di SD Negeri 161 Karya sebagai seorang ASN. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, kita kerap kali menemukan kendala dan tantangan. Namun, guru yang baik adalah guru yang mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Saya Andi Syamsul Bahri, guru SD Negeri 161 Karya, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, dengan karya Jembatan Rapuh menuju kelas digital. Setiap pagi, perjalanan menuju sekolah adalah pengingat harian akan tantangan. Akses dari rumah saya di desa terpencil harus melewati jalanan yang didominasi oleh tanah liat yang licin saat hujan dan debu tebal saat kemarau. Seringkali bercampur dengan batu-batu yang tajam. Saya juga harus meniti jembatan gantung. Dampak paling parah adalah saat banjir pada musim penghujan. Sungai Walenai membuat jalanan utama tidak bisa dilewati. Saya pernah harus mengambil keputusan sulit, memaksakan diri mencari jalur alternatif atau meliburkan diri dan membiarkan siswa kehilangan jam pelajaran. Jembatan ini adalah simbol nyata perjuangan. Ia hanya selebar 1 meter, terbuat dari papan kayu yang berjarak, yang menggantung pada tali baja yang menguat. Setiap saya melintas, jembatan ini berayun seperti ayunan raksasa. Di bawahnya, sungai Walenai yang luas siap menelan. Namun, tantangan lain menanti di dalam kelas. Pendidikan agama Islam, mata pelajaran yang saya ampuh, seringkali dianggap kurang menarik dan diminati oleh anak-anak karena identik dengan hafalan dan metode ceramah yang monoton. Peluang muncul dari status sekolah kami sebagai kandidat sekolah rujukan Google. Status ini memberikan dorongan dan legitimasi untuk mengadopsi Google for Education secara masif. Saya harus mengimplementasikan tools Google dalam konteks lingkungan sekolah dan menjadikannya benar-benar teknologi tepat guna yang mudah dan efektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang ruang kelas digital dengan Google Classroom. Saya mengimplementasikan Google Classroom sebagai pusat kegiatan belajar mengajar digital. Fungsinya adalah menyediakan materi, penugasan, dan pengumuman di suatu tempat. Google Site juga saya gunakan untuk mengorganisasi dan menyatukan semua aset dalam bentuk perpustakaan digital Pi. Google Site tidak hanya berfungsi sebagai situs web statis, melainkan sebagai etalase interaktif dan pusat navigasi bagi siswa. Seluruh materi pembelajaran, hasil kolaborasi siswa, dan sumber daya tambahan kini terangkum dalam satu website yang mudah diakses dengan satu tautan. Untuk mengukur pemahaman siswa dan melakukan asesmen yang lebih efektif, saya menggunakan Google Formulir. Inovasinya, saya merancang kuis interaktif yang tidak hanya menguji hafalan, tapi juga pemahaman kontekstual pendidikan agama Islam. Dampak tepat guna dari Google Formulir adalah memberikan hasil penilaian secara instan, lengkap dengan analisis data, dan memungkinkan saya melakukan intervensi cepat pada materi yang belum dikuasai oleh siswa. Ini adalah feedback cepat yang tidak mungkin didapatkan dari tes kertas konvensional. Puncak dari aksi ini adalah mendorong siswa untuk menjadi kreator, bukan hanya konsumen. Melalui pembelajaran berbasis proyek dan kreasi konten. Proyeknya, siswa ditugaskan membuat konten pendidikan agama Islam sederhana, misalnya video pendek. Hasil karya ini kemudian diunggah ke Google Drive dan dibagikan di Classroom untuk mendapatkan peer review. Ini menunjukkan proses siswa berkolaborasi menggunakan alat-alat Google dan hasil karya mereka.
Dampak signifikan dan mendalam saya rasakan sebagai guru. Terjadi peningkatan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran PAI. Siswa juga memperoleh keterampilan abad 21. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, mengurangi ketergantungan pada hafalan semata, dan meningkatkan pemahaman substansi agama. Jembatan rapuh tidak boleh menggantikan kita. Dengan semangat dan kreativitas, setiap guru di daerah manapun mampu membangun kelas digital yang setara dan bermakna. Pemanfaatan teknologi tepat guna adalah janji saya untuk terus berinovasi demi masa depan anak bangsa. Belajar agama sekarang jadi seru. Kami tidak mendengarkan ceramah, tapi aktif berkreasi. Pelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Pak Andi adalah salah satu rekan kami yang sangat berdedikasi tinggi. Kemampuannya atau semangatnya dalam menembus tantangan geografis untuk mengajarkan anak-anak pembelajaran PAI menjadi pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua KKG PAI Kecamatan Lilirilau sangat mengapresiasi kepada Bapak Andi Samsul Bahri yang telah membuat pemanfaatan Google Form untuk penilaian. Ini menjadi inspirasi kepada teman-teman yang ada di Kecamatan Lilirilau. Karena kenapa? Karena penilaiannya sangat efisien serta mudah digunakan di mana saja dan kapanpun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.